Pengorbanan itu adalah kita mempersembahkan atau memberikan sesuatu yang paling mahal, yang terbaik, yang kita miliki untuk sang kekasih. Ya, itu arti pengorbanan. Kita memberikan atau mempersembahkan yang terbaik, yang termahal dari diri kita, dari apa yang kita miliki, untuk kita persembahkan, kita berikan pada sang kekasih. Nah, karena sejak awal kita sepakat cinta kita yang tertinggi hanya kepada Allah, gitu ya. Waktu itu sudah kita kasih argumennya mengapa cinta tertinggi itu kepada Allah. Saya ulang lagi ya. Karena cinta itu artinya getaran hati seseorang terhadap apa saja, terhadap sesuatu apa saja, karena sesuatu itu banyak punya keistimewaan, kelebihan, kekuatan, kekuasaan, kekayaan, kecantikan, keindahan, dan sebagainya. Maka tidak ada lagi yang paling banyak kelebihannya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga cinta tertinggi kita hanya kepada Allah. Apabila salah memanage cinta, maka Allah menyatakan jatuh kepada andada. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah. Ada di antara manusia orang-orang yang mencari tandingan-tandingan selain Allah menjadi Tuhan. Sayang Pak ya, masa akhirnya cintanya habis-habisan dikasih kepada boneka, kan gak lucu gitu ya. Disayang-sayang, dirawat-rawat. Terus rame-rame sekarang lagi terkenal, lagi viral boneka arwah katanya. Boneka yang ada isinya katanya. Ya Allah, sedih kita lihat ya. Ini orang-orang yang salah memanage cinta ya. Karena itulah maka yang paling pantas dan berhak kita berikan cinta tertinggi kita dengan pengorbanan adalah yang paling tinggi, yang maha besar, yang maha kaya, yang maha kuasa. Siapa dia? Allah Subhanahu wa ta'ala. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidaklah orang itu dikatakan telah berbuat baik, tidaklah orang itu disebut orang baik sebelum dia mau memberikan sesuatu yang paling dicintainya, diantaranya adalah harta. Kalau dia sudah mampu memberikan sesuatu yang terbaik dari dirinya, baru dikatakan itu orang baik. Bir, ya. Lan tanalul birra, sampai dia mau hatta tunfiqu, sampai dia mau menginfakkan sesuatu yang paling dicintainya. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, pengertian pengorbanan akhirnya juga ketika diimplementasikan, ketika diamalkan menjadi relatif masing-masing orang, menjadi berbeda masing-masing orang. Contohnya, kalau Nabi Muhammad Qiyamul Lail itu bukan pengorbanan, kenikmatan. Nikmat banget gitu ya. Bangun malam sampai bengkak-bengkak. Tapi mungkin bagi orang lain ada yang sulit banget kan gitu ya. Berat banget bangun malam itu. Jadi beda-beda. Kalau Nabi itu sebuah kenikmatan, kebahagiaan, kalau orang lain sebuah pengorbanan. Tapi giliran bola kebalikan lagi gitu kan, tengah malam tidak keberatan, nikmat bangun tengah malam ada bola. Nah, gitu kan. Nah, jadi beda-beda pengorbanan orang yang satu dengan orang yang lain, tergantung situasinya, tergantung kondisinya, tergantung waktunya. Zaman dulu sama zaman sekarang beda gitu ya. Nah, karena itulah mari sama-sama kita coba sedikit ambil argumen-argumen, dalil-dalil yang rasional. Yang pertama, ma'asyiral muslimin hafizakumullah, bahwa
Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan kita nikmat yang terbaik untuk manusia. Tak terhitung jumlahnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu hitung nikmat Allah enggak bisa dihitung. Saya mulai dari yang paling sederhana. Allah mengatakan huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah yang telah menciptakan apa saja yang ada di bumi ini untuk kamu semua. Jadi nikmat yang pertama Allah berikan kepada kita adalah fasilitas alam semesta. Air gratis, oksigen gratis, sinar matahari gratis, api gratis, hewan gratis, tumbuhan gratis, ya, dari Allahnya. Kita nggak pernah dikasih bon kan? Tapi kalau sudah air jadi botol aqua, nah jadi mahal. Api kalau udah jadi korek, jadi bayar. Oksigen kalau udah di puskesmas atau udah di rumah sakit tabung buat taruh sini, jadi mahal gitu ya. Tapi dari Allahnya gratis. Ketika udah dikemas dalam bentuk botol, dalam bentuk tabung, baru kita berbayar. Tumbuhan juga dari Allah gratis. Ya. Ketika sudah diolah, baru berbayar. Hewan juga liar awalnya kan. Zaman dulu orang-orang primitif tuh hidupnya di hutan-hutan. Dia nggak ada pertanian, nggak ada peternakan zaman dulu. Ya apa yang tumbuh itu dimakan gitu di hutan. Ada hewan diburu, disembelih, udah makan. Terus ngajarin anaknya pakai nombak ikan kan di sungai, tak udah dibakar. Nggak ada peternakan zaman dulu, gitu ya. Karena alam sudah menyediakan. Nah orang baru beternak ketika alam sudah mulai dirusak kan gitu ya. Harus ada gantinya. Allah sudah menyediakan semua itu. Yang kedua, kata Allah, Allah menciptakan panca indera kita. Artinya, makanan kalau nggak ada mulut nggak jadi nikmat, betul nggak ya? Tontonan kalau nggak ada mata nggak jadi nikmat. Suara yang indah, tilawah, nggak ada kuping, nggak indah. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Dialah Allah yang telah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak tahu apa-apa, tidak bisa apa-apa, tidak punya apa-apa. Kita lahir dari perut ibu kita, mohon maaf, nggak punya baju. Baju kita namanya plasenta. Orang Betawi bilang ari-ari, segera dikubur. Baju pertama kita jijik orang melihatnya, segera dikubur. Dan sekarang kita udah punya banyak banget ini. Ada yang lebih dari satu setel kan gitu ya. Buat ganti. Makan lebih dari satu kali kan sehari. Lebih. Pagi aja sekarang tuh udah mulai mamah biak. Dengan adanya mata baru bisa melihat pemandangan. Dengan adanya mulut baru bisa kita makan. Dengan adanya telinga baru kita bisa menikmati musik atau suara yang indah. Yang ketiga, ada mata tapi sakit, belekan. Ada mulut tapi sariawan atau sakit gigi. Ada musik yang indah tapi kupingnya ada tapi lagi sakit gigi. Katanya orang sakit gigi nggak suka dengar suara-suara yang keras. Saya belum pernah sih, jangan sampai lah. Belum pernah ngerasain sakit gigi. Katanya kalau dengar suara nggak enak gitu. Wallahu a'lam. Yang jelas, yang ketiga adalah nikmat kesehatan. Mata tidak ada artinya, saya ulang lagi ya, pemandangan tidak ada artinya kalau nggak ada mata. Mata tidak ada artinya kalau nggak sehat. Makanan yang indah, yang lezat tidak ada artinya kalau nggak punya mulut dan lidah. Punya mulut dan lidah kalau tidak ada artinya kalau lagi sakit, sariawan misalnya kan, sakit gigi, wah susah makan. Ya, banyak banget orang udah diabetes gitu ya. Nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu. Banyak banget daftarnya. Ada 2 lembar tuh dari dokter dikasih. Nggak boleh makan ini, nggak. Waduh, padahal orang kaya duitnya banyak. Nggak bisa. Sengsara. Ya, duitnya banyak tapi nggak boleh makan ini, nggak boleh makan, gimana coba? Nah, itu nikmat Allah cabut. Asam urat juga tuh banyak nggak bolehnya tuh. Asam urat. Dan lain-lain.
Wa idza maridtu wa huwa yasfin, kata Allah, apabila aku sakit dialah Allah yang menyembuhkan. Nikmat yang keempat, ya, ini luar biasa ya, nikmat yang keempat, bahwa Allah menjadikan kita dengan kesehatan panca indera tersebut, tetapi lebih dari itu Allah memberikan kita sebagai makhluk yang namanya manusia. Kita bukan hewan, kita bukan tumbuhan, kita bukan batu, kita bukan angin, kita bukan api, kita bukan matahari, kita adalah manusia. Yang Allah nyatakan dalam surat Al-Isra ayat ke-70, ya, walaqad karramna bani Adam wa hamalnahu fil barri wal bahri warzaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Kami muliakan anak Adam, kami angkut dia dengan transportasi darat dan laut, kami berikan dia rizki yang baik-baik, kami lebihkan manusia ini dengan makhluk kami yang lain. Jadi Allah nyatakan manusia ini dilebihkan kemuliaannya, kehormatannya, keutamaannya dari makhluk Allah yang lain. Kita ambil contoh misalnya ketika Nabi Muhammad SAW Isra dan Mi'raj, dari awal dikawal oleh Jibril. Dari Mekah ke Masjidil Aqsa dikawal, dari Masjidil Aqsa ke berbagai naik ya, lapisan-lapisan langit dikawal sama Jibril. Kemudian melihat arsy Allah masih dikawal, melihat Lauhil Mahfuz masih dikawal, melihat surga neraka masih dikawal. Giliran tinggal satu tangga lagi mau ketemu Allah di Sidratul Muntaha, nggak boleh Jibril ngikut. Coba ya, luar biasa ya, di stop itu Jibril. Nabi Muhammad sendirian menghadap Allah Subhanahu wa taala. Begitulah manusia, kalau sudah mulia dia bisa lebih dari malaikat. Tetapi kalau sudah manusia tidak mampu menghargai dirinya sendiri, mempertahankan eksistensinya, dia bisa jatuh melebihi dari hinanya hewan. Tsumma radatnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Dalam surat Al-A'raf ayat 109, balhum adall ulaika kal an'am balhum adall. Mereka itu kayak binatang ternak, bahkan lebih sesat lagi dari binatang ternak. Nah, jadi nikmat yang keempat ini yang harus kita syukuri adalah nikmat dijadikannya kita hamba Allah yang bernama manusia, yang Allah hargai lebih dari makhluk-makhluk yang lain. Karena itu kita pertahankan. Caranya gimana? Jaga, jangan ada perilaku binatang yang terus-menerus kita lakukan tanpa melihat sisi kemanusiaannya. Na'udzubillah. Nah, berikutnya ini nikmat yang paling sering kita ungkapkan oleh para khotib, wajib diungkapkan kan gitu ya. Nikmat keimanan dan keislaman kita. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati ay al-Islam. Para ulama sepakat dalam menafsirkan surat berapa itu ya? Surat Al-Maidah ya, ayat 2 ya. Hari ini telah aku sempurnakan agamaku untukmu dan aku telah cukupkan nikmatku. Nikmatku itu artinya Islam. Ya. Nah, karena itulah nanti masih banyak lagi ya, ada nikmat kemerdekaan, ada nikmat yang lain-lain. Tetapi hari ini kita ambil jalan singkatnya dulu, bahwa ketika Allah memberikan sesuatunya yang terbaik buat kita, sangat wajar kalau kita juga membalas pemberian yang Allah berikan, kita balas dengan juga pemberian yang terbaik. Jangan Allah dikasih sisa. Nah, ini fadilah atau keutamaan majelis taklim subuh ini kita buktikan bahwa kita memberikan waktu yang terbaik. Sebaliknya kalau pada isya ntar udah begini, udah merem, udah capek, udah ngantuk, itu namanya waktu sisa. Begitu pula kalau habis gajian langsung kita potong dengan zakat, infak dan sebagainya. Bukan nanti udah akhir bulan udah tinggal yang kincring-kincring baru masuk kotak amal, celetok. Celetok bunyi lagi.
Supaya malu nggak bunyi, cari yang kertas tapi yang abu-abu, bukan yang merah. Ya minimal yang biru dah gitu ya. Cari yang abu-abu. Supaya nggak bunyi celetok, padahal nilainya sama aja tuh, mirip. Yang celetok sama yang abu-abu. Itu namanya Allah dikasih yang bekas-bekas, yang sisa-sisa. Padahal Allah memberikan yang terbaik buat kita. Lalu kenapa kita ngebalesnya dengan yang sisa-sisa? Kalau orang sudah menghayati model kayak begini ya, cara berpikir seperti ini, perasaan seperti ini, orang tidak akan pelit-pelit lagi keluar infak. Ya. Dah kita lahir juga nggak punya apa-apa tadi kan, kemudian kita mati juga cuma bawa selembar kain putih, lalu apa yang mau kita cari di dunia ini? Kalau orang bilang harta tidak dibawa mati, salah dia itu. Justru dalam ajaran Islam, harta bisa dibawa mati, tapi bukan dipendam ke kubur, salah. Gitu ya. Nah itulah infak, sodako, wakaf, itulah harta yang dibawa mati. Gitu. Nah karena itulah, mari sama-sama hari ini, ya bagian yang kedua, kita mendeklarasikan bahwa kita siap akan mempersembahkan, memberikan yang terbaik dari segala yang kita miliki untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kata-kata yang terbaik ini lagi-lagi relatif, Pak. Relatif. Ada orang yang katakanlah dengan harta itu dia tidak punya ikatan apapun hatinya, sehingga mudah dia memberikan infak. Dan hari itu orangnya diantaranya lagi sedang akrab sama saya, Pak. Seorang mantan TNI, dia punya wirausaha, dulunya berhasil usaha yang lain karena dia pensiun dini, ya sehingga dia kaya raya, kemudian menginfakkan ketagihan, infaknya itu ketagihan. Jadi kalau ngasihnya itu bukan 1 juta 2 juta, ngasihnya miliaran gitu. Sampai akhirnya di usia senja dia sudah memang akan siap menghadapi kematian, walaupun masih seger banget, seger. Tetapi dia udah nggak selera lagi sama harta, udah dihabis-habisin. Sampai ada satu villa yang cukup mahal di pinggir jalan raya yang luar biasa, harganya juga miliaran luar biasa, diberikan lagi. Ya subhanallah, takdir Allah, anak-anaknya juga sudah cukup mapan ekonominya, jadi anak-anaknya juga tidak menuntut gitu ya barang-barang yang diberikan, dan itu selalu anaknya yang ikut menyaksikan. Pak, kalau lagi mau serah terima wakaf, ajak kami anak-anaknya Pak, supaya nanti Abdullah Muaz melihat bahwa anak-anaknya ini udah nerima, nggak akan gugat nantinya. Karena harta yang besar begitu, kata istrinya, saya khawatir kalau kita nanti meninggal, anak-anak kita gugat balik kan gitu ya. Jadi bagaimana caranya gitu? Karena awalnya saya menolak, pengen buru-buru, udah Mbak nanti aja lah belakangan, kalau yang terakhir ini mah udah paling mahal belakangan. Tapi bapaknya enggak, sekarang juga katanya begitu, pengen segera dihabiskan seluruh hartanya. Jadi ada orang yang kayak gitu Pak, model gitu ya. Ada orang yang baru kenal seminggu, ngasih 2 miliar coba. Itu kan Allah yang menggerakkan hati gitu ya. Nah, jadi ini kejadiannya di sekitar Kalijati ya Pak ya. Kita juga lagi bangun pesantren, yang bangun juga Minana gitu ya. Jadi ternyata yang disebut harta yang terbaik masing-masing orang beda. Nah, saya ingin melihat kekinian yang paling hari ini paling dianggap mahal. Gitu ya. Bukan harta, Pak, waktu. Kalau untuk kebaikan. Tapi kalau untuk kemaksiatan paling murah. Gitu. Waktu itu dianggap paling murah, tidak berharga. Artinya kalau hari ini kita mengajak orang kepada kebaikan untuk duduk 1 jam aja, seminggu sekali aja, waduh luar biasa sulitnya gitu ya. Makanya ini sudah lebih dari 2 orang 3 orang,
Alhamdulillah gitu ya. Juga kombinasinya sudah mulai berimbang, artinya tidak semua orang-orang sepuh tapi juga ada anak muda. Alhamdulillah. Kita syukuri bahwa ternyata di tengah-tengah orang kesulitan dalam mengundang untuk hadir di Majelis Taklim, saya datang ke sini masih ada yang mau dengerin gitu kan. Hatta nggak ada orang juga, insya Allah pakai ini aja udah saya ceramah di hadapan kamera aja nggak apa-apa juga gitu kan. Siapa tahu nauzubillah ya, tiba-tiba nggak ada yang datang gitu, udah nggak apa-apa dah saya ceramah di depan kamera ini gitu kan, karena kita ingin menunaikan kewajiban. Jadi waktu di antara harta yang kita miliki yang paling mahal, nggak ada lagi di dunia, tidak ada lagi, bukan uang Pak. Ya, pertama kita lihat Allah bersumpah demi waktu banyak banget. Wal fajri demi waktu subuh, wad duha demi waktu duha, wal asri demi waktu asar, wal laili demi waktu malam. 4 kali tuh Allah bersumpah demi waktu. Bayangin, demi waktu. Kalau Allah bersumpah boleh dengan ciptaannya. Kalau kita nggak boleh, kita hanya boleh demi Allah. Jangan dilanjutkan ya. Demi Allah, demi Rasulullah, jangan. Gitu. Demi Allah, wallahi. Kalau ada wa, kemudian lanjutannya hi, bukan hu, berarti itu sumpah. Wallahi, demi Allah. Kalau Allah nggak bisa, nggak punya atasan ya kan, maka dia cari bawahan. Nah bawahannya dicari yang paling penting, yang paling mahal. Apa itu? Waktu. Allah bersumpah demi waktu. Jadi hari ini ternyata ya harta yang paling mahal yang kita miliki adalah waktu. Itu artinya manage waktu menjadi sesuatu yang paling sulit untuk hari ini. Mengatur waktu. Itu artinya penghambat, penjahat, musuh besar kita di dalam kebaikan, di dalam menuju puncak sukses karir kita di akhirat adalah si pencuri waktu. Ya. Saya ulang lagi ya. Hari ini aset yang terbesar kita, kalaupun kita anggap kita tidak punya uang, ya, ada lagi yang lebih besar dari uang yang kita miliki adalah waktu. Mari sama-sama kita persembahkan, kita infakkan, kita berikan yang paling mahal dari diri kita adalah waktu. Maka pengorbanan yang paling besar hari ini adalah berkorban waktu. Penghambat yang paling besar, penjahat yang paling besar, musuh yang paling besar, penghalang yang paling besar hari ini adalah si pencuri waktu. Kemudian dari mana masuk jendelanya si pencuri itu? Nah, gitu ya. Jadi orang mau nyuri itu kan harus cari jendela, cari pintu, cari lubang. Mana dia bisa mencuri? Nah, pencuri akan masuk untuk mengambil waktu kita, lubang yang paling empuk, yang paling enak, dia masuk, jendelanya adalah mata. Mata adalah lubang buat si pencuri. Gara-gara mata orang banyak habis waktu sia-sia. Gara-gara mata banyak waktu habis bermaksiat. Gara-gara mata habis waktu untuk melakukan yang sia-sia. Gara-gara mata orang tidak mampu berbuat kebaikan-kebaikan. Makanya Allah 2 kali bicara tentang mata. Surat An-Nur ayat 30 dan surat An-Nur ayat 31. Ayat 30-nya buat laki-laki, ayat 31-nya buat perempuan. Dua-duanya bicara soal tundukkan pandangan, sama. Kepada laki-laki disuruh tundukkan pandangan, kepada wanita juga disuruh tundukkan pandangan. Kenapa? Karena Allah tahu mata kita punya daya dorong, punya kekuatan yang sangat besar. Gara-gara mata orang bisa melakukan apa saja yang positif, dan gara-gara mata orang juga bisa melakukan apa saja yang negatif.
negatif gitu ya. Awalnya mata. Kita ambil contoh yang positif dulu ya. Ada orang rela mengeluarkan hartanya untuk pergi ke tempat-tempat rekreasi yang mahal. Ya, ke Ancol, mata yang dilampiaskan. Ke Taman Mini, mata yang dilampiaskan. Ke Ragunan, mata yang dilampiaskan. Gitu ya. Kalau di Lembang ada yang baru namanya Park and Zoo, 50.000, masuknya jadi iklan nih ya. Udah masuk saya ke dalam soalnya, udah lihat di Lembang, kebun binatang tapi enak, lebih kecil gitu. Kok jadi promosi saya? Supaya nggak capek gitu jalannya, karena modern kemasan pakai kaca. Jadi kita bisa deketin harimau begini, karena di dalam kaca. 50.000 orang tuh kecil banget Pak. Coba kalau ngelihat kaleng keropok infak 50.000 kayaknya gede gitu. Kayaknya gede. Tapi dibawa ke Park and Zoo kecil 50.000 mah. Ya Allah Pak, saya mikirin hari Senin kali sepi kali ya, karena baru kali ya. Enggak taunya sama juga. Aduh, itu parkir penuh, jalannya jadi jauh ke dalam. Saya tanya, ini Senin kayak gini, Minggu kemarin gimana? Oh Minggu kita per 3 jam tutup buka Pak. Tutup dulu 3 jam, udah gak muat. Ntar 3 jam buka lagi, ketika udah pada pulang buka. Sampai segitunya. Orang ingin melampiaskan keinginan mata, ya, dengan uang 50.000 dianggap kecil gitu. Tapi ketika ngelihat keropak, waduh 50.000, jangan yang biru gitu kan. Turun dah yang abu-abu. Nah, jadi saya ulang lagi, dalam konteks kekinian, kedisinian sekarang ini seolah-olah harta memang yang paling mahal itu waktu. Sehingga waktu ini bagaimana cara memanfaatkan dengan kebaikan banyak kesulitan. Dan si pencuri waktu itu masuk melalui mata. Saya ceritakan ulang ya. Zaman dulu handphone segini gedenya nih, kayak ini. Naruhnya berdiri. Saya belum punya tuh waktu itu. Karena mahal banget. Lama-lama tiba-tiba langsung set kecil segini nih. Namanya Ericsson 388 GF. GF 388. Waduh, gagah banget saya punya. Ericsson 388 kayaknya dulu jarang yang punya. Layarnya satu baris Pak, segini. Layarnya cuma segini. Kemudian hitam putih, nggak berwarna. Begitu nongol Nokia segini nih layarnya, 4 baris. Langsung bangkrut, kalah. Itu Ericsson. Gara-gara Nokia keluarnya 4 baris, hitam putih juga. Di antaranya Nokia berapa ya, 110 apa tuh. Wah yang Nokia 1 juta umat itu. Waduh udah gagah banget. Gara-gara ada BlackBerry, Nokia mulai lewat lagi. Begitu ada Android sekarang, yang kagak ada lagi pencetannya masuk ke dalam layar gitu kan. Udah Nokia klep, bangkrut Nokia. Sekarang Nokia dibeli lagi sama orang lain, kemudian diperbarui ngikut-ngikutan Android juga. Kalau ngikutin kayak dulu nggak bisa, udah kalah. Jadi Nokia sudah memproduksi Android juga, gitu ya. Yang layarnya penuh, udah nggak ada pencetannya lagi. Pencetannya masuk ke dalam layar sekarang. Itu artinya orang ingin minta matanya dimanjakan, gitu ya. Melampiaskan keinginan mata dari yang segini sampai full. Ya. Sampai tablet, sekarang ada tablet gede banget gitu ya. Dulu TV ada yang 10 in, lama-lama 12 in, lama-lama 14 in, lama-lama jadi 16 in, terus besar-besar, lama-lama ada yang 70 in. Waduh, gede banget dah tuh TV. Melampiaskan, nah iya, jadi kayak bioskop di rumah itu. Melampiaskan keinginan mata. Anggap saja itu yang positif. Sekarang yang negatif. Ya, nauzubillah, ada seorang ayah kandung menodai anak kandung. Ini perbuatan iblis terkutuk luar biasa. Kenapa? Karena ayahnya lewat di kamar anaknya, pintu terbuka, anaknya tidur dalam posisi yang sangat tidak baik. Nauzubillah min dzalik. Ada seorang mahasiswi di Bogor di depan terminal Baranang Siang jam 11 malam dinodai.
Setelah diperiksa di pengadilan, anak muda ini baru selesai nonton gituan, na'udzubillah, nggak kuat. Ya, cari korban yang benerannya supaya bisa mempraktekkan apa yang seperti ditontonan. Ya Allah. Kemudian, udah banyak banget cerita begitu di kepala saya. Padahal saya jarang baca gitu-gituan gitu ya. Anak SD di Semarang itu udah pandai menodai gadis-gadis kecil, ya anak perempuan kecil-kecil, dan cara ngebujuknya juga pakai permen dulu, pakai coklat dulu, bisa banget gitu. Ternyata diselidiki anak SD ini bergaul dengan teman-teman yang tidak sebaya, anak-anak SMP. Teman-temannya tuh gede-gede, sering diajak nonton. Anak kecil saja sering diajak nonton, nggak tahan, Pak. Ya, jadi saya pikir ini orang yang memproduksi film-film gitu jahatnya luar biasa, udah nggak punya perasaan ya. Dia ngerusak sekian juta generasi, dirusak otaknya melalui film-film begitu. Jadi menurut saya itu artisnya, sutradaranya, semua yang terlibat itu penjahat besar itu. Jadi kalau saya katakan siapa penjahat besar hari ini, di antara penjahat besar adalah para pelaku pornografi. Baik artisnya, kameramennya, produsernya, sutradaranya adalah penjahat paling besar abad ini yang merusak mentalitas generasi masa depan manusia di dunia ini. Dialah penjahat paling besar. Ya Allah, nggak habis pikir di otaknya ada apa gitu orang kayak gitu, tega-teganya gitu ya, mau merusak. Nah, karena itulah saya ingin hari ini tidak akan terlalu banyak bicara soal harta, jiwa, wah macam-macam, nyawa, jihad. Saya hanya ingin, yuk kita berkorban, walaupun buat Nabi bukan korban, ya, kenikmatan. Kita berkorban waktu hari ini, gitu ya. Apa saja yang bisa kita korbankan. Nah, nggak usah terlalu pusing-pusing berteori gitu ya. Lihatlah apa yang sudah dilakukan oleh saudara-saudara kita yang lain gitu ya. Ada saudara kita di Kebon Jeruk misalnya kan. Mereka ada namanya khuruj. Jalan dari masjid ke masjid. Ada yang 3 hari, ada yang 40 hari, ada yang 3 bulan. Modal sendiri Pak. Nginep di masjid. Terus keliling ke rumah-rumah, diketok-ketok pintunya. Diketok-ketok pintunya, diajak dialog, diajak bicara, terus diajak sholat ke masjid. Dan rata-rata kalau pengurus masjidnya dari jamaah tablik, selalu saja itu masjid jadi penuh 5 waktu. Ada beberapa orang yang saya kenal di Bekasi ada ya, pengurus masjid jamaah tablik itu jadi penuh masjidnya 5 waktu. Artinya ada orang lain yang berhasil. Kenapa? Karena dia berkorban waktu, keliling ngetok-ngetok rumah, silaturahim, diajak sholat dan sebagainya. Barangkali kalau itu pun gitu ya, kalau itu pun ternyata masih sulit kan gitu ya, kita berkorban waktu dengan jempol. Nah, kita bikin grup-grup WA yang banyak, ada grup RT, ada grup RW, ada grup Jamaah Masjid As-Salam, ada grup Karang Taruna, ada grup Posyandu, ada grup PKK, ada grup Pokja, kan di desa ada Pokja 1, Pokja 2, Pokja 3. Nah, kita masuk semua ke grup-grup itu, ramein, bisa nggak? Jadi korban waktu kita bisa sambil tempat tidur Pak, gini-gini. Masa nggak mau juga berjuang sambil begini? Ya, sini ada bantal, di sini ada kopi gitu, berjuang lewat gini. Saya ulang lagi ya. Ada grup WhatsApp, ada grup Telegram dan grup lain, grup RT, grup RW, grup Jamaah Masjid, grup Karang Taruna, grup Posyandu, grup PKK, grup arisan. Belum lagi grup-grup hobi, ya, ada hobinya apa, dia bikin grup gitu kan. Hobinya goes, wah sepedaan, waduh, bikin grup dia. Ada grup Pokja 1, Pokja 2, Pokja 3 di desa dan lain-lain.
Masuk semua ke grup-grup itu. Nah, begitu hari Jumat Sabtu, ini kan hari Minggu pagi nih. Jumat Sabtu ramein tuh. Bikin undangan, ulang lagi malam Sabtunya, ulang lagi Sabtu paginya, ulang lagi Sabtu sorenya, ulang lagi Sabtu malamnya. Wah, gitu. Itu contoh saja. Kalau ternyata ngetok-ngetok pintu pun seperti jamaah tabligh kayaknya masih gimana gitu ya. Supaya terbiasa ya undang saja mereka ke sini gitu kan. Undang saja mereka, jangan suruh masak, nanti kumuh. Jamin saja makanannya 3 kali sehari. 3 kali sehari kita kasih makan gitu ya, supaya nanti kita belajar dari mereka, ternyata mereka bisa gitu. Setiap rumah 2 orang yang datang, Pak. Yang satu nunduk gitu. Ya, zikir. Untuk menjinakkan hatinya katanya. Nah, yang satu bayan namanya, menjelaskan. Jadi ada yang nunduk begini gitu, ada yang menjelaskan. Subhanallah. Nah, itu sekedar contoh bahwa mungkin pada orang tertentu sangat rugi banget nonton game, video dan sebagainya. Ya, jadi dia berat banget menggunakan gadgetnya untuk kebaikan, untuk ngajak orang. Tapi sebaliknya ada orang yang jijik melihat game, jijik melihat sinetron, jijik melihat film-film. Kenapa? Karena waktu-waktunya berpacu. Gak usah bicara agama dulu, Pak. Gak usah bicara Islam. Kita bicara nasionalisme sebagai warga negara, yang negara ini sangat membutuhkan orang-orang produktif. Negara ini sangat membutuhkan orang-orang yang sukses, berhasil menata dirinya untuk menjadi orang yang punya keterampilan, ilmu, pengetahuan yang bisa disumbangkan untuk negara. Lalu bagaimana dia menambah ilmu, pengetahuan dan keterampilan kalau waktu-waktunya game lagi, nonton lagi, sinetron lagi, gitu kan, nobar lagi. Masya Allah, habis dah. Ya. Nah, saya menangkap ada gejala ini soalnya. Apa yang saya tangkap? Saya lihat setiap ada iklan HP, ya, merek apapun juga, salah satu yang ditonjolkan dari iklan HP itu adalah kemampuan gamingnya. Betul nggak kira-kira? Coba buka iklan HP apa saja, pasti ada. Dengan harga sekian Anda sudah bisa main game. Nah gitu, selalu gaming itu ditaruh nomor 1, mempromosikan apa. Ini berarti saya menangkap nih, ya, walaupun saya nggak pernah ada penelitian, ini udah saya rasakan, feeling gitu kan, karena firasat orang beriman semoga tajam gitu kata Nabi kan. Ini feeling saya, berarti sebagian besar manusia sudah banyak yang keranjingan game gitu. Karena buktinya setiap ada iklan HP, yang ditonjolkan kemampuan HP-nya adalah kemampuan gaming. Apa sih namanya, Mobile Legend lah, ini udah banyak banget. Saya juga pernah ketipu, Pak. Karena belum tahu, ini mobil truk jalan di jurang begini kok kagak jatuh-jatuh. Saya lihat, astagfirullahaladzim, saya dikibulin. Ternyata orang lagi main game. Main gamenya gitu ya, gambar-gambar mobil lagi di atas jurang gitu. Serem banget. Itu kayak beneran gambarnya. Gak taunya game, ya Allah ketipu saya tuh. Nyesal juga, kalau tahu begini udah kagak bakal nonton. Kita dipancing untuk nonton dulu, Pak, biar menarik gitu kan. Nah, karena itulah mari sama-sama ya kita sadari betapa ini adalah sebuah musuh terbesar kita. Musuh terbesar kita bukan setan hari ini. Musuh terbesar kita bukan agama lain, tapi musuh terbesar kita hari ini adalah si pencuri waktu, yang akan mencuri waktu-waktu yang harusnya kita berbuat baik. Gitu ya. Di lain kesempatan kita akan panjang lebar bicara ini. Tapi sebelum saya akhiri, cuma mengingatkan saja, jika dikatakan hiburan, ya, jika dikatakan hiburan, ini udah kedua ketiga kali saya bicara di tempat ini. Hiburan itu oke lah dari segi waktu, maksimal 1 jam per hari. Maksimal itu, jangan lebih. Kenapa? Karena 1 jam aja udah lebih waktu sholat. Kalaupun mau hiburan gitu ya.
Sholat berapa menit? Sholat 50 menit kan? Satu kali sholat 10 menit kali 5, 50 menit. Kalau nonton 1 jam, udah lebih dari waktu sholat. Sudah cukup. Lebih dari itu, saya katakan bukan hiburan. Lebih dari itu namanya candu. Kecanduan hiburan. Nanti kita akan panjang lebar. Salah satu ciri kecanduan namanya sakau. Gitu ya, pernah dengar kan? Sakau. Apa itu sakau? Udah gak kuat, pengen make gitu ya. Mohon maaf Pak, jujur ya, jujur. Kalau ada Piala Dunia tengah malam, bisa nggak ditunda? Besok kan bisa nonton sebenarnya kan? Itu sakau tuh. Gak bisa, harus malam itu juga. Sakau itu. Sakau artinya ketika kepengen gak bisa ditunda. Itu sakau. Candu bukan? Jujur, candu. Saya ulang lagi ya, salah satu ciri candu adalah sakau. Sakau artinya kalau udah kepengen gak bisa ditunda. Itu sakau namanya. Besok kan ada siaran tunda, ya nggak enak, udah ketahuan golnya berapa. Gitu. Akhirnya begitu udah jam kerja, masuk ke kantor, masih aja ngomong tadi malam, masih di komentar, padahal udah mau kerja nih, ribut tentang komentator, jadi pada komentator semua tuh. Kejadian semalam Persib lawan Persija, waduh mampet jalan kemana-mana, semua mampet tuh, balik-balik mampet. Pada mampetin jalan kayaknya sengaja gitu ya, luar biasa. Nah, itu nanti kita bahas, judulnya nanti di lain kesempatan setelah tema cinta ini selesai. Tema cinta satu lagi nanti ya. Tahu apa bulan depan insya Allah tema kita tentang cemburu, karena cinta itu harus cemburu gitu ya. Nah, semoga hari ini pengorbanan yang paling besar dalam konteks kekinian ya, bukan keseluruhan. Dalam konteks hari ini, pengorbanan kita paling besar adalah mengatur jadwal waktu, memanage waktu bagaimana untuk kebaikan. Pengorbanan paling besar kali ini adalah kita siap tempur dengan penjahat besar. Siapa penjahat besar? Si pencuri waktu. Gitu ya. Saya akhiri dengan satu ayat yang sangat pendek. Apabila satu ayat ini kita amalkan, insya Allah kita menjadi orang yang sukses dunia akhirat. Satu ayat pendek ini kalau kita amalkan, insya Allah kita mampu melawan musuh besar kita, si pencuri waktu tadi. Surat Al-Mu'minun ayat ketiga, pendek banget, cuma 3 kata, langsung bisa dihafal Pak. Walladzinahum anil lagwi mu'ridun. Walladzinahum anil lagwi mu'ridun. Pendek kan? Ya. Orang yang beriman menjaga, memelihara, jangan sampai ada perkataan dan perbuatannya yang sia-sia. Saya ulang lagi ya. Orang beriman ya, walladzinahum anil lagwi mu'ridun. Surat Al-Mu'minun ayat ketiga. Orang beriman selalu menjaga, memelihara waktunya, jangan sampai ada yang sia-sia. Perbuatan dan perkataannya jangan sampai ada yang sia-sia. Kalau ayat ini kita amalkan, insya Allah kita jadi orang sukses. Saya ingatkan lagi, itulah penjahat besar kita. Ada tontonan, ada hiburan, ada gaming. Mari sama-sama kita bertobat di hadapan Allah. Banyak sekali pekerjaan yang bisa kita selesaikan. Banyak sekali kegiatan yang menarik, yang bermanfaat, membawa ilmu, menambah wawasan, pengetahuan, keterampilan. Tetapi tertutup semua gara-gara permainan-permainan tadi. Akhirnya gadget kita sia-sia. Akhirnya gadget kita lebih murah dari sampah. Na'udzubillah. Gadget sampah itu kalau hanya untuk game nonton.